Adik-adik, Shalom. Kita bertemu lagi pada minggu hari ini di dalam ibadah hari Minggu PA. Nah, seperti biasanya, sebelum kita mau belajar tentang firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada minggu pagi ini. Kembali kami boleh bersama-sama dengan adik-adik kekasih kami. Kami mau bersama-sama belajar Tuhan tentang firman-Mu. Ajar kami, berikan kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mohonkan hikmat-Mu bagi kami semua, dan agar Tuhan berikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, bacaan kita pada hari ini akan kita ambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 10. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi." Adik-adik, hari ini terasa istimewa karena kita sudah berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Ya, kita baru saja bersama-sama melewati dan menutup tahun 2020. Apa yang ada diingat di tahun 2020 yang baru lalu? Ya, kebanyakan kita mengingatnya sebagai tahun yang sedih. Ada banyak bencana, seperti gempa bumi dahsyat yang terjadi di beberapa negara, seperti di negara Turki yang menewaskan banyak orang. Ada bencana karena serangan belalang yang terjadi di negara bagian Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh di India, yang mengalami serangan belalang paling parah. Belalang-belalang itu menghabiskan tanaman-tanaman pangan di ladang-ladang mereka. Juga ada badai atau topan yang terjadi di banyak negara, mengakibatkan rumah-rumah mereka rusak, bahkan rata dengan tanah. Mereka harus mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Dan bencana itu juga mengakibatkan banyak orang meninggal. Tak cukup sampai di situ, terjadi juga bencana gunung meletus, banjir bandang, dan masih banyak lagi. Dan yang sampai sekarang masih terus terjadi, yaitu bencana penyakit COVID-19. Ya, semuanya sangat sedih. Virus corona membuat banyak orang jatuh sakit, bahkan meninggal. Para dokter, perawat yang harus memakai pakaian khusus yang sangat menyiksa mereka ketika merawat pasien. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Dunia menjadi sangat kacau balau. Dan di tengah-tengah segala keadaan, banyak orang saling menyalahkan. Banyak orang yang malah melakukan demo-demo menentang pemerintah, bahkan melakukan tindakan-tindakan anarkis. Adik-adik, apakah dengan semua bencana yang terjadi, kita lalu boleh marah kepada Tuhan? Apakah itu berarti Tuhan tidak sayang kepada kita? Mazmur 103 ayat 13 mengingatkan kita bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan selalu sayang kepada adik-adik yang takut dan hormat kepada Tuhan. Seperti kisah Bapak Nuh dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi. Bapak Nuh selalu taat dan hormat kepada Tuhan, sehingga Tuhan melindungi Bapak Nuh dan keluarganya. Nah, taat kepada Tuhan juga berarti kita taat kepada orang tua,
kepada guru-guru, juga termasuk kepada pemerintah. Adik-adik, di tahun yang baru yang akan kita jalani, percayalah bahwa Tuhan seperti juga telah melindungi Bapak Nuh, Tuhan akan tetap menyertai adik-adik seperti Tuhan sudah menyertai adik-adik di tahun 2020. Di setiap tantangan yang ada di depan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada buat kita semua, apapun yang terjadi. Mari kita selalu ingat untuk datang kepadanya di dalam setiap apapun yang akan kita lakukan dan minta Tuhan untuk menuntun kita. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini, mari kita bersama-sama mengingat ayat Alkitab dari Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Amin. Nah, adik-adik, kita sudah belajar tentang firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kami sungguh memohon Tuhan agar Kau menguatkan kami, menolong kami, untuk kami boleh melakukan apa yang sudah boleh kami pelajari pada hari ini. Dan biarlah hidup kami senantiasa boleh menyenangkan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, jangan ditutup dulu videonya ya. Tadi kan kita sudah belajar bersama Kak Bernadette bahwa kita tidak boleh khawatir atau takut untuk menjalani hidup kita di tahun 2021. Kita justru harus semakin semangat untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Karena kita tahu dan percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah memampukan dan memberkati kita semua. Nah, hari ini Kak Titif mau mengajak adik-adik melakukan suatu aktivitas yang menyenangkan. Kita akan membuat kreativitas pelangi kasih Tuhan. Sebelumnya, Kak Titif mau minta tolong papa atau mama atau opa atau oma untuk mencetakkan gambar ini di kertas putih. Boleh kertas manila atau kertas HVS biasa. Kemudian, siapkan alat-alat berikut ini. Gunting, lem, krayon atau pensil warna, dan juga pulpen atau spidol. Mari adik-adik, kita mulai membuatnya. Langkah pertama, kita warnai dengan krayon ataupun pensil warna yang kalian miliki. Warnanya terserah kalian ya. Yang penting rapi dan juga cantik. Kemudian, tuliskan kalimat pelangi kasih Tuhan di salah satu sisi. Dan di sisi lainnya dituliskan Yesaya 41 ayat 13. Begitu juga di awan yang satunya ya, Yesaya 41 ayat 13. Hati-hati, jangan sampai kebalik ya. Langkah berikutnya, guntinglah gambar yang udah adik-adik warnai tadi. Gunting seperti yang Kak Titif contohkan ya. Kemudian, lipat garis putus-putus yang di tengah ini dengan gambar ke arah dalam. Seperti ini ya adik-adik. Berikutnya, garis putus-putus lagi yang atas dan bawahnya ke arah luar. Seperti ini. Dan jangan lupa sisi sebelahnya ya. Nanti akan seperti ini jadinya. Ambil lem, kita akan lem di bagian tengah pelangi itu tadi. Cukup di bagian atasnya aja ya adik-adik. Dan dilengketkan seperti ini. Nah, jadi deh
Pelangi Kasih Tuhan. Setelah punya adik-adik selesai, buat video dengan menunjukkan hasil karya adik-adik dan mengucapkan ayat hafalan dari Yesaya 41 ayat 13. Dikirimkan ke grup Pelkat PA Pelangi Kasih sebelum hari Rabu ya. Terima kasih.